Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya sudah sama Batran Aing. Sama siapa, Pak? Nama saya Syaban Ihwanuddin. Orang-orang sering memanggil saya dengan panggilan Aban Ihwan Tampan ya, karena saya ganteng kata orang tua saya, jadi saya sering dipanggil sama panggilan Tampan. Berapa cewek sekarang punya? Kalau untuk sekarang cewek yang dipunya cuma satu aja, nggak banyak. Cina ganteng ban. Simpenannya banyak ya. Simpenannya banyak. Ya ini Aban Ihwan ini salah satu teman saya yang udah mantap lah di dunia persepak bolaan, supporter Persib Bandung. Bisa dibilang seperti itu, alhamdulillah. Sekarang berarti masuknya Bombardiers, di Bomber. Ya, di Bombardiers sebagai, jadi Bomber itu terbagi menjadi berapa banyak cabang. Yang pusatnya itu disebut dengan Bomber Persib, dan Bomber Persib ini memiliki banyak mabes dan juga banyak rayonnya juga. Dan untuk sekarang ini saya salah satu pengurus Bomber Pusat, bagian staf badan usaha milik Bomber. Kalau untuk di Bomber di rayonnya, di Bombardiers Buah Batu itu sebagai ketua. Ketua, bro. Alhamdulillah. Pertamanya gimana nih, Ban? Bisa suka sama Persib? Kan banyak juga orang Sunda yang suka sama Persib nih, tapi sekedar supporter biasa doang gitu. Pertamanya gimana dari suka ke Persib bisa masuk ke Bomber terus selanjutnya gitu? Pertama saya berada di dunia supporter itu ketika kelas 4 SD. Nah, ketika kelas 4 SD itu saya lagi main sama teman-teman. Ketika itu Persib main. Di mana tuh? Di Jalak Harupat. Waktu itu masih zaman tiket kalau nggak salah 25.000 kalau nggak salah ya, Tribun Selatan antara 20.000 sampai 25.000, yang penting nggak mahal kalau waktu dulu itu kelas 4 SD sekitar tahun 2010. Nah ketika itu ya pergi ke stadion, masih zaman naik truk itu ke stadion, ngeteng ya masih ngeteng, naik ke stadion numpang sampai ke sana. Alhamdulillah dapat tiket, bisa masuk, dan di situ ada kegembiraan tersendiri. Jadi di dalam stadion itu walaupun kita nggak fokus melihat pemainnya bertanding, tapi kita mempunyai kebanggaan sendiri, kesenangan sendiri di dalam stadion itu. Seperti itu. Kan banyak juga yang bilang nih, ngapain sih ke stadion, capek-capek kan udah ada TV, nonton di TV aja rame-rame bareng-bareng. Ke stadion capek, bayar, terus sumpah gitu. Ya, kalau untuk ke stadion sebagai yang saya alami itu kepuasan pribadi ketika mendukung Persib Bandung gitu. Secara langsung itu sebuah kepuasan, kita gimana mendukung, kita menonton walaupun nggak lihat gol, tapi kita terlihat bahagia dengan banyak orang, bisa mencari teman di situ. Dan ketika itu saya waktu 2010 belum sebagai anggota Bomber, masih boboto aja gitu, belum masuk sebuah organisasi. Lu penting resep ya pokoknya. Yang penting resep, seru gitu, teriak-teriak apa gitu, dengerin musiknya, bersorak-sorak, rame pokoknya kalau zaman dulu itu waktu 2010. Tapi terus bisa kenal Bomber kayak gitu gimana, Ban? Nah, pertama saya masuk Bomber itu di 2017. Sebenarnya dari 2012 itu udah mau masuk Bomber. Kebenaran ada teman 2 orang itu salah satu anggota Bombardiers Buah Batu ketika itu. Sebuah anggota, dan saya diajakin ketika itu. Saya udah mau masuk tapi belum sempat masuk gitu karena masih terhalang sama sekolah kan. Nah, jadi nggak jadi masuk. Sampai 2017 saya baru merasa nggak ada hambatan. Nah, baru di situ masuk Bomber. Pertama saya masuk Bombardiers Buah Batu karena rumah saya di Buah Batu. Seperti itu. Terus masuk cuman sekedar anggota atau gimana? Ketika saya masuk nggak sekedar anggota ya. Jadi kita masuk, ketika itu saya langsung datang ke ketua yang pertama sebelum saya menjadi ketua. Saya bilang saya mau masuk Bomber, tujuannya apa masuk Bomber. Ketika itu saya mencari relasi. Ketika masuk Bomber saya mencari wawasan yang lebih tentang dunia supporter seperti apa, sepak bola seperti apa, dan banyak juga ilmu positifnya. Jadi kita belajar organisasi yang baik seperti apa. Nah, dan masih banyak lagi kalau harus diceritakan nilai positif di dalam sebuah organisasi. Jadi nggak cuman sorak-sorak bergembira gitu doang? Nggak.
Kalau sebagai supporter nggak sorak-sorak bergembira, di dalam organisasi juga ada struktur di mana sebuah organisasi pasti ada acara lah, event atau apapun itu selalu ada, nggak cuma tentang Persibnya juga gitu. Tapi pertama masuk kayak komunitas gitu nggak di ospek atau apa gitu Ban? Kalau di Bombar disebutnya Jambore. Jambore. Nah ya, Jambore Bombar itu jadi kayak orientasi gitu, orientasi perkenalan Bombar seperti apa, menceritakan sejarah-sejarah Bombar dari pertama mulai berdiri sampai sekarang udah 19 tahun Bombarnya, seperti itu. Tapi sebenarnya kan boboto Persib kan ada banyak, nggak cuma Bomber, ada apa lagi Ban? Ada Ada Viking, Viking, ada Hooligan, Hooligan. Ultras, The Bomb kalau di Persib itu. Tapi kenapa lebih milih Bomber Ban? Kalau lebih milih Bombar sebenarnya lebih seru gitu. Jadi kalau di Tribun Selatan masih ada khas Sundanya gitu. Di Tribun Selatan masih ada khas Sundanya. Terus budayanya juga terjaga seperti itu. Dari kaos sampai apapun itu di Bombar alhamdulillah sampai sekarang terjaga. Alhamdulillahnya. Berarti kalau Bomber masuk ke stadion pasti di selatan. Ya, kalau anggota Bombar semuanya pasti di Tribun Selatan. Selatan. Bombar di stadion menduduki Tribun Selatan. Terus seiring berjalannya waktu nih, pas udah masuk Bomber, apa terus-terusan jadi yang nyanyi di stadion gitu dong, atau pernah megang alat apa atau jadi apa gitu Ban? Kalau sama di Bombar ya pertama masih nyanyi-nyanyi, masih biasa-biasa aja. Dan setelah beberapa waktu kemudian belajar alat musik. Jadi bisalah semua anggota Bombar itu yang mau main alat musik bisa direkrut dulu, belajar dulu sampai bisa, baru bisa main di stadion, gak langsung gitu kan. Kita juga kalau di stadion harus menampilkan yang sesuatu yang istimewa buat menyemangati pemain ketika bermain di lapangan. Kalau yang bikin gambar-gambar gitu buat koreo siapa itu? Kalau untuk koreo gitu di Bombar ada namanya Bombar Creative Team, masih dibantu juga sama Om Bob ya, Om Ayem Bob itu dari Creative Division Viking. Masih sama-sama kita belajar bareng-bareng, mencari ilmu, mencari wawasan untuk menciptakan dukungan yang istimewa tentunya untuk Persib. Oh jadi walau banyak supporter dari Bomber, Viking, terus Hooligan, itu bukan maksudnya memecah belah gitu ya? Bukan, Tetap bukan. semua satu. Tetap satu naungan, semuanya bobotoh Persib gitu. Cuman kita menduduki tribun berbeda, sama rasa semuanya di stadion itu sama rasa, sama rata karena kita mempunyai kebanggaan yang sama. Gila, tua. Nah, kalau maskot-maskot gitu siapa Bang? Ban? Kalau untuk maskot itu dari PT Persibnya langsung. Persib Bandung sekarang mempunyai 2 maskot. Yang pertama Prabu Persib, dan yang kedua Simba maskot. Itu dari Persib juga untuk sekarang. Nah, kan kalau main di Bandung pasti rame nih, bobotoh semua pasti datang. Nggak cuma bobotoh, orang-orang Bandung, orang-orang Sunda semua pasti datang kan. Ya. Nah, untuk away day kayak gitu ke kota-kota lain itu sebenarnya emang ketertarikan diri sendiri atau emang udah ada kegiatannya untuk away? Kalau bagi saya pribadi, ketika Persib bermain di Bandung itu hukumnya wajib untuk datang. Kalau untuk awai ke bertandang ke stadion lain itu hukumnya sunnah. Nah seperti itu. Kalau awai itu ada kepuasan tersendiri, dimana kalau ketika awai kita bertemu dengan supporter lain, kita bersilaturahmi dengan supporter lain, kita nambah saudara. Begitupun supporter lain yang datang ke Bandung selalu kita terima, kita sanjung, sebagaimana layaknya saudara di dalam dunia supporter itu. Jadi disuguhan lah kalau orang Sunda mah gitu ya. Ya disuguhan pasti kemana-mana. Dijamu. Nah, dijamu mau ke Surabaya, Sleman, Bali, manapun pasti ya, kecuali ke Jakarta dan Malang gitu ya. Garis bawahi. Tapi Ban pernah away kemana aja Ban? Kalau saya sendiri awal pertama kali saya itu ke Madura. Oh langsung jauh. Ya ke Madura. Pertama saya masuk anggota Bombar. Beberapa hari kemudian itu langsung ada pertandingan di Madura dan saya pun pergi ke sana naik mobil bareng-bareng bersama anak-anak yang lainnya. Setelah Madura ke Malang, alhamdulillah ke Malang saya pernah Aman. alhamdulillah masih selamat sampai sekarang. Masih ada nih. Masih ada. Terus Ke Malang, setelah itu ke Bali udah 3 kali. Kalau Surabaya udah, Semarang sudah,
Sleman udah, Lamongan udah. Ya mungkin segitu dulu aja. Magelang? Pulau Jawa. Magelang juga udah. Berarti udah banyak ya, hampir semua kota tempat Persib main hampir pernah. Di Pulau Jawa, Pulau Jawa, ya, kalau di sama Pulau Jawa. sama Madura sama Bali. Ya kalau luar pulau paling baru cuman ke Lampung sama ke Bali aja. Lampung udah. Lampung udah sekali. Madura juga itu luar Pulau Jawa. Udah Terus, sekali. kalau ada yang bilang, nah naonan sih ban bebelaan ka ditu jauh-jauhan, WD capek, cuma nonton sakedeung balik weh. Jawaban untuk kena ngapain jauh-jauh nonton Persib itu jawabannya cuman simpel, cuman keterpanggilan hati aja. Panggilan gitu. hati. Ya. Emang ada feedback apa yang dapat habis nonton kayak gitu tuh ban? Kalau untuk feedback nggak ada ya, mungkin itu bawa aja pengalaman karena Nambah saudara. nambah saudara apapun itu pengalaman kan tidak bisa dibeli pakai uang. Wes. Jadi pengalaman kemana-mana kita tahu daerah orang lain, kita pernah kesini itu kan suatu kebanggaan untuk diri sendiri, untuk kita nanti cerita ke anak, ke cucu, oh saya pernah ini untuk memotivasi juga nanti generasi selanjutnya. Berarti jangan menua tanpa cerita. Benar ya Teteh ban? Benar, itu jangan menua tanpa cerita. Tapi paling enak away itu kemana? Ke Surabaya pasti. Paling enak awai ke Bali. Ke Bali. Ke Bali. Kenapa ke Bali ban? Kalau paling enak awai ke Bali karena hadiah dari Awaida itu holiday gitu. Jadi selain kita menonton pertandingan, kita juga ya bisa holiday, Liburan. Ya, saya sebelumnya belum pernah ke Bali gara-gara saya suka Persib main di Bali, akhirnya bisa ke Bali, alhamdulillah gitu kan. Bisa lihat Pantai Kute itu seperti apa gitu ya. Oh, lihat bule, Ya. Urigir. Tapi kalau ke Surabaya katanya lebih disambut gitu ya. Ya, kalau ke Surabaya itu lebih disambut karena emang persaudaraannya lumayan erat. Kita juga banyak kenalan-kenalan yang dari Surabaya maupun yang Surabaya datang ke Bandung itu pasti erat. Kita walaupun pertamanya nggak kenal karena dia saudara, kita udah nganggap saudara sesama supporter. Alhamdulillah kenalan bagaimana saling cari wawasan aja dan relasi lainnya. Tapi kan kalau sekarang udah hampir setahun ya, nggak ada sepak bola, nggak ada WD. Berarti sekarang nggak ada kegiatan atau ada kegiatan yang lain selain selain nonton ke stadion? Kalau kegiatan untuk sekarang paling kuliah sama jualan. Karena Persibnya juga nggak main, jadi hiburannya hilang, hiburan masyarakat Indonesia hilang. Sebenarnya bukan hiburan untuk orang Bandung aja, sepak bola adalah hiburan untuk masyarakat Indonesia. Liga 1 itu sebenarnya ketika liganya berhenti sangat banyak sekali yang dirugikan, entah itu dari pemain, entah itu dari official tim ataupun bahkan sampai pedagang-pedagang kaos itu juga banyak yang stadion itu sangat rugi sekali untuk tahun ini. Kenapa saya sangat katakan sangat rugi sekali? Karena bukan satu atau dua yang merasa kerugian, tapi hampir banyak. Karena sepak bola banyak yang bergantung gitu. Iya, soalnya kalau ada main di stadion nih, misalnya di Bandung nih, di GBLA, pasti banyak tukang dagang. Itu membuka banyak lapangan rezeki lah buat orang-orang kan. Ya seperti itu, banyak membuka lapangan rezeki sepak bola itu. Bukan hanya sekedar hiburan rakyat maupun pedagang asongan, pedagang apapun itu. Ketika calo tiket pun banyak gitu ya. Itu kan mereka bekerjanya dalam ranah sepak bola. Ketika sepak bola berhenti seperti tahun ini, banyak sekali orang yang sangat dirugikan. Tapi kalau ada yang bilang gini gimana ban? Ngapain sih bebelaan buat Persib? Toh nggak ada buat masa depan gitu. Buat apa? Emang supporter gitu capek-capek nyanyi-nyanyi buat dukung Persib. Persibnya nggak lirik atau apa? Gimana masa depannya buat para supporter gitu? Kalau ada yang ngomong itu gimana ban? Itu kebanggaan diri sendiri ketika kita seperti lagu DT09 itu liriknya, terima kasih Tuhan Bandung tempat kelahiranku, punya tim kebanggaan Persib Bandung. Nah seperti itu, mungkin karena kita lahir di Bandung, kita punya Persib Bandung, kita lahir di Jakarta, kita ada Persija Jakarta ataupun itu, kita menjadi sebuah kebanggaan gitu, tim sepak bola kebanggaan, di mana olahraga menjadi sebuah hiburan masyarakat. Karena sepak bola bagi saya adalah olahraga paling hiburan yang paling menyenangkan dibanding olahraga yang lain gitu. Selain mengumpulkan banyak orang, kita bersama-sama sama orang lain yang gak kenal jadi kenal, seperti itu. Terus kalau buat supporter apa mereka cuman stuck di supporter doang atau punya masa depan yang lain sih sebenarnya? Kalau buat Aban sendiri gimana ban?
Kalau untuk punya saya masa depan sendiri nggak apa gitu ke depannya? Kalau- Nggak cuma dari supporter gitu. ada, semua orang pasti mempunyai masa depan, tinggal kita aja yang memilihnya mau diam di tempat atau mengejar suatu impian. Karena sejatinya sukses itu nggak ada nggak ada manusia sukses kecuali wanita yang diam di atas kasur, kan seperti itu Tapi sukses juga, Bang. ya, tapi dengan secara tidak seperti itu. Tapi duitnya banyak, Bang. Iya, pasti yang seperti itu banyak. Nah, emang mana ini sebenarnya buat masa depan sendiri ke depannya mau gimana, Bang? Kalau dipikir nih, hayal dulu lah, berhayal sekarang. Sekarang lagi kuliah kan? Iya. Nah, sekarang jalanin kuliah dulu. Habis selesai kuliah tuh ke depannya mau gimana? Kalau saya lebih suka ke usaha. Hmm. Usahanya ya berupa berdagang gitu, berjualan. Selain salah satu sunnah Rasul juga gitu, berdagang kan. Sebenarnya jangan malu-malu ya untuk berdagang, berjualan, karena hidup ini kan nggak dibiayai oleh negara, apalagi tetangga gitu ya yang cuman ngomongkeun gitunya. Jadi jangan malu. Kalau orang seperti saya orangnya selengean, dan saya juga ingin bebas waktu, bebas uang gitu, nggak terpaut sama apapun itu. Jadi ya hidup saya terserah saya gitu. Untuk saya nanti saya bercita-cita ingin menjadi pengusaha seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti udah terwujud nih jadi usaha, amin ya, Amin. jadi pengusaha. Apakah masih bakal fokus sama Persib jadi supporter gitu, Bang? Paling tetap sih kalau di Persib itu, soalnya udah nyaman gitu, bersama orang-orangnya di dalamnya juga nyaman gitu. Kalau di Persib ya paling kalau mungkin tidak sampai kayak sekarang gitu, waktu zaman masih muda setiap ini ada datang, mungkin nanti lebih mengurangi sedikit, karena mungkin kan nanti juga kita bakalan menikah ataupun apapun itu, kita punya tanggungan, waktu tidak selalu untuk Persib. Tapi seenggaknya karena ini saya merasa keterpanggilan hati soal Persib, pasti insya Allah datang selalu kalau nggak ada hambatan. Sampai mati, Bang. Insya Allah ya. Gila. Kalau udah punya anak mau diajak ke stadion juga? Kalau punya anak pasti saya bawa ke stadion, Tujuannya? biar tahu gimana kebersamaan. Ketika kita awai ke sana kita nggak punya duit, kita minjem ke teman gitunya, istilahnya minjem lah di mana yang kayak di Bandung digantian gitunya. Kalau bahasa orang-orang yang sering awai kan banyak seperti itu. Kasbon heula euy urang hayang indit ka Bali, sabaraha sakit gitunya. Biar kalau saya punya anak bawa ke stadion, dia punya wawasan juga. Relasinya tapi emang luas, Bang. Relasinya luas dunia supporter itu. Forum dari orang-orang buat bisnis buat ini juga Ya, ada maksudnya. banyak. Seperti saya kalau di Surabaya ngobrolnya kan nggak tentang supporter juga gitu ya, pasti ngobrolin oh sekarang kesibukan apa nih, bisnis apa nih, misalnya seperti itu. Bicara soal pekerjaan atau apapun itu kan jadi nyambung gitu, kita berbagi ide, berbagi pikiran gitu. Seperti itu kan nambah wawasan juga gitu. Seperti yang saya bicara tadi, pengalaman nggak bisa dibeli pakai uang gitu. Tapi kemana-mana harus pakai uang, Bang. Kemana-mana harus pakai uang. Nggak ada yang gratis, kencing ke bayar sekarang mah, Bang. Ya jadi emang sebenarnya dari Persib sendiri ada kepuasan tersendiri, tapi dari supporternya tersendiri itu ada relasi yang banyak, terus ilmu yang bisa didapat dari orang-orang lain gitu ya. Seperti itu. Kekeluargaan yang erat lah pokoknya, dapat banyak itu. Di dalam organisasi itu pasti seperti itu. Yang diprioritaskan itu adalah kebersamaannya. Kebersamaan, kekeluargaannya. Iya, seperti itu. Mantap banget Abang Ikhwan. Nah, tapi jadi kalem kieu ngomongna, Ban. Wis ada caprak. So bijak ketua ya nama euy. Ya, semoga aja persepak bolaan Indonesia bisa cepat pulih kembali ya, Ban ya. Biar semua bisa merasakan kebahagiaannya, hiburan rakyat, membukakan lapangan rezeki lagi buat orang-orang lain gitu ya. Yang usaha di dalam tanah sepak bola seperti itu. Walaupun pertandingannya gak seru atau wasitnya licik, tapi tetap aja yang namanya sebuah pertandingan itu dinanti-nantikan. Iya. Misalnya sekarang lawan apa wasitnya licik, jadi malas, nggak ada seperti itu. Kalau supporter pasti pertandingan selanjutnya nonton lagi seperti itu. Sekali Persib selamanya, Ban. Iya, insyaallah. Gila, mantap ya. Pesan terakhir buat adik-adik, Ban, yang misalnya masih kecil nih tapi pengen jadi supporter juga, pengen jadi ya pendukung Persib setia. Apa yang harus dipikirkan dulu, Ban? Yang dipikirkan dulu izin orang tua. Semua harus dari izin orang tua. Izin orang tua, jangan sampai
ke stadion nanti disusulan sama orang tua. Saya pernah ketika kelas 4 SD pertama kali ke stadion, saya dicariin oleh orang tua. Yang penting izin dulu. Kita persiapan, hati-hati juga, nggak semua orang baik gitu. Nggak semua orang baik, apalagi kita yang masih sendiri-sendiri. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi kan, nyewa angkot, naik di atas angkot itu udah nggak ada, naik truk mungkin masih ada gitu ya. Seperti itu ya, berhati-hati aja gitu, nggak semua orang baik gitu. Berarti banyak banget lah sisi positif dari supporter ya. Ya, Nggak tapi cuma dilihat dari ya nyanyi-nyanyi doang atau apa gitu ya. Ya, nggak cuma seperti itu. Makasih banyak Ban. Ya, sama-sama. Waktunya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Salam Mamprang.